Nah, terowongan sesak saat jadi salah satu terowongan yang katanya angker di Indonesia. Terowongan mana, wih? Sesak saat. Sesak saat. Di mana tuh? Terowongan itu tuh di daerah Jawa Barat, di Kecamatan Bandung gitu. Oh, oke. Bukan di Bandung kotanya ya? Bukan. Oke, terus. Lo berarti belum pernah denger kan? Belum pernah denger gua. Nah, jadi terowongan ini tuh udah dari zaman Belanda, udah ada. Oke. Emang sengaja dibikin buat perlintasan kereta api. Oke. Nah, jadi sampai sekarang kalau naik kereta ini lintas Jawa Barat, lo pun pasti bakal ketemu nih sama terowongan ini. Oke. Lo akan sejalan nih masuk sinilah terowongan ini. Terowongan ini dibuat sama Belanda yang mempekerjakan orang pribumi dan orang Cina. Ada orang Eropanya juga, tapi ya lo tau lah ya, orang Eropa kan pasti nggak bakal jadi kuli tuh. Oke. Nah, terowongan ini lumayan panjang, Nah, hampir 1 kilometer. Sekarang sih udah bagus ya terowongannya, udah nggak serem lah bentukannya. Tapi kalau misalnya ditanya angker apa enggak, terowongan ini tetap angker dari dulu sampai sekarang. Emang kenapa angker, wih? Nah, kenapa angker? Karena banyak banget korban-korban yang berjatuhan pas lagi proyek pembangunan ini. Oke. Zaman dulu tuh kulinya tuh meninggal dan ditaruh gitu aja di terowongan itu. Ditelantarin gitu aja? Ditelantarin gitu aja. Anjir. Meninggal itu ada yang sakit, ada yang kecapean, ada yang kecelakaan pas kerja, pokoknya macam-macam lah. Nah, akhirnya sisi angker itu pun ya juga masih ada lah sampai sekarang. Dan buat orang-orang beruntung dan tanda kutip, pas lagi naik kereta ini dan lewatin terowongan itu, pasti suka ngeliat tuh mayat-mayatnya. Anjing, beruntung tuh lu bilang. Iya. Bangsat lu. Terus. Nah, ada satu orang nih yang lagi perjalanan Jawa naik kereta itu sendirian. Dia berangkat dari Jakarta ke satu tempat yang dia nggak mau sebutin namanya apa dan di mana. Orang ini pun gak samarin namanya. Sebut aja namanya Banu, umurnya 20 tahun. Dia tuh mau pulang kampung dari Jakarta. Nah, perjalanan kereta ini pun dia juga harus ngelewatin terowongan ini nih, terowongan sesak saat ini. Oke. Perjalanan dia dari Jakarta aman-aman aja, karena juga mikirnya ya nggak macem-macem kan. Gue pengen pulang kampung, jadi dia nggak ada pikiran horor sama sekali lah. Oke. Dan dia nggak tahu nih kalau misalkan terowongan ini punya cerita horor. Nggak tahu. I see, oke. Udahlah dia naik keretanya, dan singkat cerita, dia udah di daerah si terowongan sesak saat ini. Udah di dekat-dekat Bandung sana. Dan itu sekitar jam 11-an malam. Pas jam segitu, dia tuh bener-bener belum bisa tidur sama sekali. Padahal pas dia nengok ke kanan kiri, ya orang-orang pada tidur, karena udah malam juga kan. Benar. Jadi tuh dia kerjanya cuma denger lagu, sambil bengong, ngeliatin HP. Karena dia mau ngeliat keluar pun juga, dia gak bisa ngeliat apa-apa, cuma titik-titik lampu-lampu doang, kan udah gelap banget kan. Iya, benar. Nah, jadi dia tuh duduk di seat yang dekat lorong. Jadi sebelah kursi dia tuh kosong. Nah, pas dia lagi megang HP, sambil pas banget nih mau masuk terowongan itu banget nih, kan berarti masih ada tuh cahaya tipis-tipis dari luar kan, kayak lampu-lampu warga yang tadi gue bilang. Sama lampu jalan gitu lah ya. Iya, walaupun gak kelihatan jelas lah. Nah, karena dia lagi bengong, dia tuh kayak kepencet ngerekam. Nah, si HP tuh kayak ngerekam video gitu. Oke. Yang dia rekam itu video pemandangan keluar jendela. Oke. Sekitar 5 detikan tuh. Nah, habis itu Banu sadar kalau dia kepencet kameranya, kerekam. Dimatiin HP-nya, habis itu taruh lagi tuh HP-nya tuh. Ya. Masuklah dia ke terowongan ini. Tadi lu ingat kan kalau si Banu tuh cuma duduk aja sambil dengerin lagu sambil main HP. Tadi gue bilang. Nah, pas di terowongan itu, tiba-tiba Banu tuh denger kayak ada suara orang teriakan meronta-ronta gitu, kayak orang sakitan. Padahal kan dia lagi denger lagu kan, lagi nyolok headset gitu. Oke. Karena dia kaget, dia langsung matiin tuh lagunya buat dengerin secara jelas suara itu bener gak ya gitu. Dan ternyata bener Nah, pas dia matiin lagunya dan dia lepas headsetnya, dia denger ada suara teriakan jelas banget tepat di sebelah Banu. Oh shit. Nah, Banu refleks lah, lihat ke arah samping, ke arah sumber suara itu, which is itu di kursi kosongnya. Terus? Ternyata di sebelah dia itu ada sosok cowok gitu, mukanya hancur dan pakai baju compang-camping gitu Anjrit. Jadi tuh mukanya tuh bener-bener hancur, kayak kena bom gitu loh, bolong-bolong bernanah. Kebayangan lo? Kayak kena bom atom gitu. Iya. Anjing, serem banget. Banu tuh langsung refleks teriak, dan kereta tuh langsung tuh keluar dari terowongan itu. Karena kan gak nyampe 1 kilo, gak panjang-panjang amat kan. Karena dia teriak, orang-orang yang duduk di dekat sana, di dekat Banu langsung bangun dan panik juga lah. Karena tiba-tiba didengar ada orang teriak kan. Ditanyalah sama beberapa orang itu, kenapa mas? Ya Banu gak pakai pikir panjang, langsung cerita kalau dia habis ngeliat sosok muka hancur duduk di sebelah dia. Nah, tapi pas dia nengok lagi udah gak ada, udah kosong gitu kursinya. Orang-orang sana ada beberapa yang panik juga, ada juga yang acuh. Nah, tapi ada satu cewek nah umur 35 tahun lah, yang langsung nyamperin Banu dan dia ngomong, "Mas, jangan bengong makanya kalau lewat terowongan ini." Di situ Banu langsung nengok lah ke cewek itu dan dia nanya, "Loh Mbak, kok tahu saya bengong?" Cewek itu ngomong, "Terowongan itu kan angker mas belum tahu?" "Saya nggak tahu Mbak, saya juga nggak pernah dengar apa-apa soal terowongan ini," kata si Banu. Akhirnya si cewek ini ceritalah soal terowongan itu, yang emang ternyata katanya banyak orang-orang yang ngeliat atau ngerasain hal mistis kalau lewat sana.
apalagi pas malam-malam. Dari situ akhirnya Banu langsung diem aja tuh, karena dia untuk pertama kalinya dia ngerasain hal mistis dan dia tuh bisa ngeliat dengan jelas banget sosoknya gitu loh. Udahlah, akhirnya dia baca doa dan coba main HP lah tuh biar dia nggak kepikiran sama sekali sama kejadian itu. Biar nggak bengong juga kan? Iya. Karena nggak boleh toh. Mm-mm. Ya, terus? Nah pas dia lagi ngeliat HP, dia iseng lah tuh ngeliat galeri. Ternyata video 5 detik yang dia kepencet itu jelas banget ada suara orang teriak. Dan ada sosok bayangan putih yang melintas di luar jendela Banu. Anjrit. Jadi kan pas dia lagi main HP, dia pakai headsetnya lagi kan. Di situ jelas banget Bi, ada suara orang teriakan di video itu. Anjir, dan itu pasti kenceng banget karena dia pakai headset kan? Kenceng banget. Fuck. Dia ngerasa kayak di hari ini tuh hari yang apes banget lah buat dia. Karena dia bisa ngelihat sosok muka hancur itu. Dan dia juga ngelihat di HP dia tuh ada sosok bayangan putih, di video itu ada bayangan putih tuh. Oh, Dan ada suara teriakan jelas banget. Karena dia panik, akhirnya dia langsung buru-buru lah ngapus videonya dan dia coba buat tidur karena posisinya di sini di jam 12 malam. Oke. Akhirnya dia bengong-bengong denger lagu, tidurlah nggak gitu lama. Tapi tidurnya tuh dia ngerasa nggak nyenyak dan katanya tuh dia mimpi buruk banget Bi. Nah di tidurnya dia yang cuma 20 menit, dia tuh mimpi kalau dia tuh masuk terowongan tadi. Dan sekarang di mimpi itu tuh dia ngeliat banyak banget sosok di gerbong keretanya. Bentuknya tuh macam-macam dan banyak banget sosoknya. Ada sosok cewek yang lagi ngesot di lorong. Anjir. Ada yang lagi duduk di kursi kosong kayak tangannya buntung. Terus ada juga banyak banget sosok yang duduk di kursi-kursi kereta dia yang kosong. Oh, yang tadinya kosong tapi di ini isi. Iya. Anjir. Pokoknya tuh dia ngeliat sosok banyak banget lah di mimpinya. Itu pas dia masuk ke terowongannya? Pas masuk terowongannya. Tapi di dalam mimpi? Iya. Oke, terus? Akhirnya dia kebangun lah dengan perasaan yang gak enak kan. Terus dia langsung kamar mandi buat pipis, sekalian dia cuci muka tuh biar segeran dikit, biar moodnya enak lah, gak ketakutan lagi. Iya. Pas lagi di kamar mandi dan dia cuci muka. Tapi by the way, lu pernah ke kamar mandi kereta belum? Yang kecil gitu doang kan? Iya, maksudnya kecil banget kan. yang besi-besi doang gitu. Dan tapi kalau lu masuk kamar mandinya, ya lu gak ngerasa sesek kan? Iya, karena cuma buat sendiri anyway. Maksudnya Iya. lu juga cuman pipis atau ya udah selewatnya aja kan? Nah iya. Aha. Tapi pas si Banu ini masuk kamar mandinya, dia tuh ngerasa kayak dia tuh sesek banget, ngap banget. Kayak kesannya tuh di dalam kamar mandi yang sepi itu tuh ada banyak orang. Dan itu ya posisinya ya gelap anyway juga gitu, kan lagi malam-malam kan. Iya. Terus kalau di kamar mandi kereta, itu kan kamar mandinya kebuka tuh jendelanya. Berarti kalau lagi pipis atau lagi ngapain lah, lu denger tuh ada suara kuruk gitu kan. Benar. Nah dia buru-buru tuh kayak cuci muka, terus mau keluar karena hawa sesek dan dia nggak enak lah. Iya. Nah pas dia mau keluar kamar mandinya, dia tuh tiba-tiba denger suara geruduk-geruduk kereta itu nggak ada sama sekali. Tapi yang dia denger tuh ada suara cewek bilang gini, tolong. Anjir. Nah cuman sepintas gitu doang. Abis itu dia langsung denger lagi tuh suara kereta yang geruduk gitu lagi. Oh, jadi kayak tiba-tiba hening, terus ada suara cewek tadi, habis itu kayak ya udah geruduk-geruduk lagi. Iya. Wah, anjir. Ya dia langsung panik lah, buru-buru langsung keluar kamar mandi dan dia tutup lagi tuh kamar mandinya. Larilah dia ke kursinya, ke tempat dia duduk biasa itu. Oke. Pas dia lagi duduk di kursinya, tiba-tiba tuh dia ngerasa kayak bau banget amis, kayak amis darah gitu loh. Dia langsung buru-buru pakai parfum lah karena dia pikir ya mungkin ini bau badan dia gitu. Dia nyemprot badannya, dia nyemprot tempatnya, dan ternyata baunya tuh masih belum hilang, masih nyengat banget. Tiba-tiba ada orang di depan kursi Banu tuh bangun gitu dan langsung balik badan. Terus si orang itu ngomong, "Mas, kok?" Nah baru dia ngomong "Mas, kok?" Tiba-tiba si orang ini, bapak-bapak ini teriak, Astagfirullahaladzim. Langsung balik badan dan duduk tuh dia. Sorry, itu dia teriak karena ngelihat Banu berarti? Iya. Wah, anjir, Nah kenapa? beberapa orang ya disitu langsung bangun lagi lah. Karena kan udah tidur, udah hening lagi, ada orang teriak lagi, kebangun lagi kan. Ditanyalah sama orang-orang di sana kayak, Pak kenapa Pak? Si orang itu ngomong, Mas ini nih, sambil nunjuk Banu. Mas ini nih dipeluk sama cewek, mukanya hancur dan darahnya kemana-mana. Saya ngeliat jelas banget, badannya bau. Anjir. Wah, ini gua nggak ngerti sih, Mu. Dia kenapa ya berarti ya? Gue nggak tahu kenapa, tapi yang jelas sosok-sosok itu datang dan emang ada di gerbong kereta itu setelah si Banu ngelewatin terowongan sesak saat ini. Anjing, ini berarti emang terowongan angker ya, Mu. Iya, dan ternyata pas gua research juga di Google, ini tuh jadi salah satu terowongan emang yang paling angker di Indonesia, nomor 1 bahkan. Wah, anjir. Dan emang terowongan ini tuh ketika dilewatin sama kereta emang gelap atau gimana? Gelap banget. I see. Walaupun di bawah 1 kilo, ya tapi walaupun cuma 1 kilo, tapi kalau misalnya lihat kanan kiri masuk terowongan, ya gelap banget kan. Jadi dia nggak bisa ngeliat apa-apaan. Anjing, serem banget, Mu. Fuck. Dan sosok-sosok itu datang pas dia masuk terowongannya.